wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Delia Anjura dengan NIM 2201025072 dan saya Dinarati dengan NIM 2201102548. Saya Dia Yolanda dengan NIM 2201025088. Saya Kris Damayanti dengan NIM 2201025023. Dan saya Kurana Nabila Farha dengan NIM 2201025064. Sekarang kami sedang berada di Galeri Museum Nasional Indonesia. Di sini kami akan melihat karya-karya apa aja sih yang ada di Galeri Museum Nasional Indonesia. Yang penasaran? Mari kita lihat. Lukisan dari Fatoming Kosmos 1 yang dilukis pada tahun 2011. Ini berjudul Inyoman Erawan. Lukisan ini dipahami sebagai manifestasi ekspresi emosi dan pernyataan intuisi jiwa yang didasari keterlibatan tubuh atau diri. Dalam lukisan ini menggabungkan warna-warna yang senada dan monolog atau monokrom. Pada karya ini, seni rupa, ekspresi, dan performance tubuh adalah manifest keterlibatan diri sekaligus berlaku sebagai tanda-tanda yang merepresentasikan sikap keseimbangan. Seni lukisan-lukisan yang mengandung gambaran tubuh diri bisa dianggap sebagai pilihan ekspresi Erawan dalam menyampaikan sikap, penilaian atau renungannya yang personal atas berbagai peristiwa hidup dan kejadian alam pada bingkai perspektif keadaan manusia. Secara lebih fokus, Erawan menunjukkan sikap penilaian dan renungan itu dalam sebuah bingkai kanvas. Keadaan tubuh diri dalam lukisan-lukisan Erawan bukanlah gambaran tentang tubuh dengan identitas sosial tertentu, juga bukan tubuh telanjang tanpa muatan nilai-nilai moral, selain tubuh dalam selubung kesadaran jiwa yang menambahkan nilai-nilai keutamaan dan keluhuran. Jadi ini adalah seni rupa dua dimensi yang dilukis di atas kertas kanvas yang menggunakan bahan dasar yaitu cat akrilik. Lukisan ini berukuran 210 x 280 cm. Nah, selanjutnya di sini ada lukisan dari Avandi Kusuma yaitu potret diri tahun 1974. Nah, lukisan potret diri dari Avandi ini dibuat pada tahun 1974 adalah lukisan yang terbuat dari cat minyak pada kanvas. Nah, lukisan ini memiliki ciri khas goresan ekspresionis dan warna yang matang. Nah, dalam lukisan ini Avandi menampilkan wajah dengan hidung mancung, berkumis dan berjenggot putih. Lukisan ini juga memiliki komposisi bentuk menghadap wajah ke depan dengan bentuk 3/4. Nah, Avandi ini hampir mengisi bidang kanvas penuh dengan goresan-goresan. Selain itu, Avandi adalah pelukisan Indonesia yang terkenal di dunia internasional karena gaya ekspresionisnya dan romantismenya yang khas. Nah, di sini dalam menggunakan bidang kanvas, Avandi hampir mengisi bidang kanvas penuh dengan goresan-goresan. Selanjutnya kita ke lukisan. Kalau dari jauh, lukisan ini enggak terlihat bentuk dari lukisannya itu sendiri. Kita lihat lebih dekat biar kita tahu ini lukisan apa. Nah, lukisan ini dilukis oleh Popo Iskandar. Dia melukis kucing. Terlihat jelas di sini ada bentuk dari muka kucing itu sendiri. Kalau kita lihat dari jauh, tidak terlihat kalau itu terbentuk seperti hewan kucing. Nah, Popo Iskandar ini suka melukis kucing dikarenakan menyukai habitat dari kucingnya sendiri dan juga kucing memiliki bulu-bulu yang sangat indah. Hal tersebut yang disukai oleh Popo Iskandar dan sehingga Popo Iskandar pun mendapatkan julukan sebagai penggemar lukisan kucing. Nah, selain melukis kucing juga, Popo Iskandar juga melukis ayam jago dan hewan-hewan lainnya, tidak hanya kucing.
salah satu karya seni lukisan yang ada di Galeri Nasional ini ada punya Raden Saleh Syarif Bustaman. Beliau melukis tentang kapal dilanda badai. Karya ini merupakan salah satu contoh karya seni pada masa kolonial yang menggambarkan kondisi lautan yang penuh tantangan. Lukisan ini menunjukkan agenda dramatis dari kapal yang terombang-ambing oleh gelombang besar dalam langit gelap dan awan yang tebal. Karya ini juga mencerminkan keahlian Bustaman dalam menciptakan nuansa tegang dan dinamis melalui pegunungan warna yang kontras. Selain itu, perpaduan warna yang digunakan oleh Raden Saleh merupakan perpaduan warna yang romantisme dengan latar belakang Jawa. Selanjutnya ini ada karya seni dari Nasirun yang berjudul Persembahan untuk Batara Guru pada tahun 1999. Jadi karya seni ini mengambil unsur seni tradisional wayang kulit, kemudian dihadirkan dalam bentuk yang baru dengan menyisakan ciri-ciri lamanya. Karya ini tampak begitu tegas nuansanya, didukung dengan ukuran karya seni juga yang sangat besar, menjadi impresi yang kuat. Merah yang begitu mendominasi, kontras dengan hijau pada tubuh. Namun yang paling menonjol dari karya ini bukan hanya segi visualnya, melainkan apa yang diceritakan di dalamnya. Jadi Batara Guru ini digambarkan lebih mirip iblis, tak lagi tampak kebijakan seorang Batara dari rupa yang hadir di sini. Nasirun mengajak untuk berpikir terbalik bahwa mungkin saja sosok pujaan dengannya orang memuja dan memberikan persembahan diwakili oleh perwujudan Batara Guru. Ternyata tidak sebaik yang diharapkan. Mungkin saja manusia memuja sosok yang salah dan itu seringkali terjadi. Lalu di sini ada karya yang terbuat dari anyaman bambu. Karya ini disebut berjudul Belajar Antri kepada Semut, karya Krisnamurti. Jadi karya ini terdiri dari 6 singa yang terbuat dari anyaman bambu dimodifikasi dari sarkofagus untuk upacara pembakaran mayat di Bali. Patung-patung ini diletakkan dalam posisi antri dan di depannya ada monitor yang menunjukkan bahwa dia sedang melihat semut. Dan singa ini belajar bagaimana cara untuk antri seperti semut. Tayangan yang sama pada monitor-monitor yang lebih kecil berada di setiap kaki-kakinya juga. Jadi di kaki-kakinya juga ada monitor-monitornya. Struktur ini menggambarkan proses suksesi politik Indonesia menjelang reformasi yang semestinya mengaca pada kearifan perilaku antri semut. Performance Arini atau penari dari Wawan H. Hussein pada pembukaan pameran menegaskan inisiasinya. Karya ini telah berkeliling ke Usumoya dan Niigata di Jepang, Gwangju Korea, dan pada pameran di Jerman. Jadi karya ini tuh sudah ada dibawa dari Indonesia ke negara-negara mancanegara yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada lukisan karya Mela Jarsma yaitu The First Eaters tahun 2011. Nah, dalam mitologi Asia, kisah-kisah yang diceritakan seringkali didasarkan pada perebutan kekuasaan dan keseimbangan. Cerita ini semacam Mahabharata dan Ramayana, seperti juga mitologi lokal Indonesia mengajarkan kita yaitu pelajaran tentang baik dan buruk dan bagaimana keduanya saling menjaga dalam keseimbangan. Nah, filosofinya ini yaitu menunjukkan kepada kita melalui tokoh-tokoh pewayangan dan pertumbuhan tari Indonesia keyakinan bahwa ada elemen baik dan di dalam buruk dan sebaliknya. Nah, karya The First Eaters adalah tentang kekuatan fisik dan perilaku manusia yang tidak dapat dibendung untuk bertarung dan juga untuk keseimbangan. Nah, dari elemen ini adalah bordir yang disalin dari beberapa jenis obat-obatan herbal lokal untuk potensi pria.
Di sini ada kaki fiberglass dan tongkat bambu membuat kedua ketegangan dan keseimbangan. Nah, sekarang ada dari hasil mahat dari Soejojono, yang mana dia dikenal sebagai bapak lukis seni modern Indonesia. Nah, tidak hanya terkenal dengan lukisannya, tetapi ia juga menciptakan karya patung. Meskipun berbeda medianya, patung-patungnya tetap mempertahankan kecenderungan gaya ekspresionis dan berakar pada ideologi estetika kerakyatan. Hal ini mencerminkan kondisi sosial politik pada masa itu ketika Indonesia tengah mengalami pergulatan ideologi nasionalisme dan sosialisme. Nah, patung ini menggambarkan sosok lelaki dewasa dengan ikat kepala bermotif sederhana dan rambut yang terikat tebal. Wajah patung ini mengekspresikan kehendak kuat, terlihat dari bibirnya yang setengah terbuka. Oke, selanjutnya terdapat karya seni pahat yang ada di Galeri Nasional ini. Karya seni pahat ini merupakan karya dari Anuspati. Karya ini terdiri dari atas 9 buah peti kayu yang dibuat dari satu batang kayu. Setiap peti terbuka sehingga nampak lubang yang sangat dipahat dengan bentuk daun yang berbeda jenis pada setiap petinya. Sebagai seniman, Anuspati terinspirasi dari bentuk-bentuk alam seperti pohon, daun, dan akar yang seringkali disusun atau diolah menjadi bentuk abstrak, namun tetap memiliki unsur naratif yang kuat. Melalui karyanya, Anuspati mencoba mengajak pemirsanya untuk merenungkan hubungan antara manusia dan alam. Seni pahat Anuspati tidak hanya berfungsi sebagai objek estetis, tetapi juga sebagai media refleksi dan kritik sosial. Karyanya dapat dianggap sebagai representasi dari kondisi alam yang semakin terancam dan panggilan untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Oke, selanjutnya ada karya seni dari Heri Dono yang berjudul Born and Freedom pada tahun 2004. Jadi di sini terdapat 4 figur manusia burung di dinding dengan rantai pada binatang-binatang di bawahnya. Manusia burung di dadanya ini tertanam mesin dan pancaran ekspresi kusam arkaik. Pada binatang-binatang dengan ekspresi yang sama dengan roda pada kaki di bawahnya. Figur-figur hybrid ini lahir sebagai makhluk mitologis yang menggabungkan kisah-kisah masa lalu dan teknologi masa kini, sekaligus menantang kebebasan dunia masa kini. Heri Dono ini dikenal sebagai perupa kontemporer Indonesia yang dalam karya-karyanya banyak menggabungkan idiom-idiom tradisi seperti wayang dan benda-benda arkaik dengan bentuk-bentuk dan problem masa kini. Berbagai ungkapan tersebut merupakan respon dan sikap kritisnya yang intens pada kondisi dunia yang sakit. Deformasi objek ini sering mengungkapkan kritik dan parodi terhadap situasi masa kini. Sekian video yang dapat kami tayangkan di Galeri Nasional Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.